Lama tak terdengar kabarnya, penyanyi dangdut Inul Daratista ternyata sedang sibuk mengepakkan sayap di dunia bisnis. Inul Daratista baru saja meluncurkan bisnis barunya, yaitu sebuah aplikasi jualan online. Pelantun Mawar Putih ini juga mengatakan bahwa ia ingin sekali membantu penjualan para UMKM dalam berdagang. Dengan menggandeng sahabatnya yang juga pengusaha, Inul mantap untuk membuka bisnis ini. Selain itu, ia juga mengungkapkan jika bisnis ini tidak menguntungkan baginya, karena ia harus merogoh kocek yang tidak sedikit untuk pembuatan aplikasi. Lantas apa alasan yang membuat Inul Daratista membuka bisnis ini? Kegiatan hari ini saya melaunching aplikasi keyboard. Jadi keyboard yang gunanya adalah untuk bisa mengakses semua hal-hal yang berhubungan dengan jual beli, ya. Untuk menjual online, ya, gitu. Karena aku sebagai pelaku UMKM, ya, jualan saya yang kecil-kecil juga banyak, ya. Jadi ini sangat membantu banget, karena sebelum-sebelumnya kan bikin pusing gitu, gimana caranya supaya semuanya bisa terhandle dengan bagus, dengan rapi. Dan kebetulan juga aku punya partner bisnis, ya, omnya dia gitu, udah bertahun-tahun sama saya. Dan tentunya aku baru tahu kalau ternyata ponakannya juga dia sekolahnya udah kemarin sekolah di Amerika, dan ya visi dan misi yang sama, gimana caranya gitu supaya bikin kerjaan saya jadi ringan, dan dia juga bisnisnya ada yang seperti itu. Makanya gimana caranya, jadi dua-duanya kita bikin solusi dan solutif, ya. Strategi yang sangat bagus di masa-masa pandemi sekarang ini, karena kan aku melihat bahwa para pelaku bisnis UMKM ini sekarang sudah sangat merajalela di Indonesia gitu. Kita nggak bisa keluar, nggak bisa beli kemana-mana, dan tentunya menggunakan akses online gitu. Nah, gimana caranya supaya akses online ini benar-benar bisa membantu bisnis banget operasional mereka sehari-harinya sih. Gitu. Jadi juga kan kita kolaborasi sama program inisiatif dari pemerintah, ya, gitu, yang mau mendukung UMKM untuk go digital. Jadi kita juga bergandengan tangan lah sama program inisiatif dari pemerintah untuk membantu pelaku atau pejuang UMKM ini untuk lebih go digital lagi. Anything semua, Boleh macam-macam sih, Macem-macem. pelaku usaha di bidang atau sektor industri manapun Bisa, yang penting bisa, mereka semua bisa. memang ada usahanya, ya, apalagi terutama yang menjual online, ya, itu lebih terbantu lagi sih, karena kan sekarang berjualan online kan perlu chattingan langsung sama si customer atau pembeli mereka, ya. Jadi itu kita punya aplikasi kan berbentuk keyboard, ya, jadi itu langsung lebih praktis aja sih digunakan sama pelaku usaha yang menjualnya online. Dan ini benar-benar ketika kita melihat bahwa respon bagus, dan tentunya kemarin itu sempat ada pengumuman dari pemerintah yang sangat benar-benar membantu, memberikan dukungan yang luar biasa kepada para pelaku bisnis UMKM. Jadi ya udahlah, kita berdua aja gitu, ya, mudah-mudahan ini responnya bagus, karena ini juga dipakainya juga buat teman-teman semuanya seluruh Indonesia, itu gratis, kita berikan gratis, ya, sayang. Jadi ya kalau kemarin gimana seorang Inul yang kemarin dianggapnya ya orang iso ngapa-ngapain gitu, tapi karena kita tuh perlu belajar gitu. Belajar itu tidak harus pada saat muda, pada saat usia saya juga udah nggak muda lagi, tetap saya akan belajar gitu kepada yang muda-muda gitu, karena kan generasi itu akan selalu ada, zaman selalu berubah. Dan tentunya aku juga nggak mau ketinggalan, karena kan mau nggak mau harus ngikutin zaman gitu. Jadi aku juga belajar kepada yang muda. Aku ketemu dia, sebenarnya ketemunya ya udah lama, karena kan omnya yang ada sinergi dengan aku kerja sama dalam bisnis yang lain gitu. Makanya ketika sering ketemu, ngobrol, makan, dinner dan lain sebagainya, aku ada ide kayak gini. Kebetulan dia sekolahnya di Amerika juga urusannya urusan teknologi, jadi ya aku bisa sharing sama dia gitu. Dan ketika ada pemerintah mengadakan ini, aku ngasih solusi, aku ngasih masukan, pemerintah juga ngadain gini, kau bisa bantu gini nggak gitu. Oke, gue kerjain gitu. Ya udah, ayo kita kerjain gitu.
Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati adalah pasangan yang sulit untuk dipisahkan. Kemana-mana mereka selalu bersama. Dan tak hanya satu frekuensi dalam urusan hobi saja, pasangan harmonis ini juga sangat kompak dalam hal bekerja. Untuk pertama kalinya, Ibnu Jamil beradu akting dengan Ririn dalam sebuah film. Saat dijumpai dalam sebuah kesempatan, Ibnu mengungkap fakta bahwa beradu akting dengan Ririn merupakan impiannya sejak dulu, jauh sebelum mereka resmi menikah. Maka ketika impian itu akhirnya terwujud, Ibnu tentu senang bukan kepalang. Lantas, apakah untuk saat ini Ibnu Jamil akan terus menerima pekerjaan satu pakai dengan sang istri? Dan seperti apa kenikmatan yang dirasakan Ibnu manakala bisa bekerja bareng dengan istri tercinta? Gitu kan. Makanya cari kerjaan yang bareng John, pasangan. Itu caranya jadi bareng terus. Kalau misalnya lu yang satu liputan, yang satu kerja di mana, ya jadi susah untuk ketemu. Gitu ya. Itu semua kita syukurin aja apa yang ada. Cuma memang kita nggak pernah ngoyo untuk gimana-gimana, lebih kepada kita nikmatin hari-hari kita sama anak-anak, sama keluarga. Lebih pengen memang kalau nggak ngapa-ngapain quality time sama keluarga. Ya bahasanya gitu katanya, kata anak-anak zaman sekarang, sefrekuensi. Ya alhamdulillah sefrekuensi, senada. Waduh, senada. Jadi bisa nikmatin sama. Tadi kan saya udah bilang, ya nggak ngoyo, selagi emang dapet dan memang itu bisa dikerjain sama-sama, ya kita sama-sama. Kayak kita punya usaha bikin kuliner, bisnis kuliner, kita sama-sama. Kebetulan Ririn juga suka makan, suka kuliner, saya juga suka kuliner. Kita bikin usaha sama-sama. Terus dapat program jalan-jalan, ya Ririn juga suka traveling, dulu saya tahu. Dan saya juga, tapi kita sesuai dengan situasi yang ada di era pandemi, ya kita memang sulit untuk keluar lebih jauh lagi, ya mungkin kita explore Indonesia dulu. Tapi mudah-mudahan sekarang dunia sudah mulai membaik. Ada dapat kabar, saya baca-baca berita, ya WHO sudah mulai memberi tanda bagus untuk pandemi ini. Mudah-mudahan segera berakhir di tahun 2022 ini. Tapi kemarin sempat kita main film, udah jadi, udah tayang. Ya itu kemarin lebih kepada ini sih, kita rasa penasaran gitu. Saya jujur dulu penasaran sebelum nikah, sebelum kenal sama Ririn, saya pengen main sama Ririn. Saya udah bilang sama Ririn juga, salah satu bucket list aku atau wish list aku bisa main film bareng kamu gitu. Akhirnya kemarin dapat tawaran, udah jadi. Itu juga udah lama sih. Sebenarnya tawaran itu sebelum kita nikah, tapi kita baru berani ngambil setelah kita menikah. Tapi katanya kan Ririn canggung. Nah kalau iya, kenapa akhirnya oke gitu? Suaminya gagah, menggagahkan diri. Ya nggak tahu, dia karena udah lama katanya, dia udah lama nggak balik ke acting, ke film, dan baru kemarin balik lagi. Romantis, itulah kata yang tepat menggambarkan pasangan Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati. Mereka pun tak pernah sungkan untuk membagikan momen keromantisan mereka di akun media sosial yang membuat netizen semua gigih jari. Sebagai orang yang ekspresif, Ibnu Jamil memang tak pernah ragu untuk menunjukkan perasaan cintanya yang mendalam kepada Ririn. Tapi bagaimana dengan momongan sendiri? Apakah keduanya memiliki target untuk momongan di tahun 2022 ini? Kalau gue tipenya ekspresif gitu. Mungkin ada juga banyak orang yang bilang, wah gila, berubah banget lu John. Dulu lu nggak begini. Nggak apa-apa, selagi berubah mengarah kebaikan dan juga nggak ngerugiin orang lain, ya gue nggak peduli. Karena yang penting nggak ngerugiin dan nggak bikin nggak ganggu orang lain. Ya ekspresif aja. Apa yang gue rasain, kalau gue memang kangen, ya pasti akan gue bilang kangen gitu. Nggak usah ditutup-tutup. Alhamdulillah nggak ada, semuanya baik-baik aja gitu. Kalaupun ada yang komen negatif atau apa, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Semua berhak untuk berkomentar gitu. Semua berhak punya rasa gitu. Dia punya rasa senang ngeliat kita, ada juga orang yang nggak senang ngeliat kita. Nggak akan pernah bisa kita membuat semua orang senang apa kita. Ngeliatnya gimana gitu. Itu kan penilaian dari kalian. Gue sih nggak pernah ngejudge kita pasangan romantis, nggak pernah kepikiran kayak gitu juga gitu. Cuma kayak pengen gini aja, bukan pengen ya, kalau orang ngelihatnya senang, kita pun senang gitu loh. Membuat orang lain senang kan salah satu pahala lah, ibadah. Waduh,
Target momongan. So far 2022 target momongan belum ada, mungkin target olimpiade ada. Nggak ada target. Nggak ada target, nikmatin aja. Pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Siska Lorenza, pengasuh Gala Sky saat menjadi saksi sidang kasus kelalaian dalam berkendara dengan terdakwa Tubagus Jodi di Pengadilan Negeri Jombang beberapa waktu lalu. Wanita 21 tahun yang ada dalam mobil saat terjadi kecelakaan mengatakan Tubagus Jodi mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi atas permintaan Bibi Andriansyah. Lantas seperti apa tanggapan Haji Faisal sebagai ayah dari almarhum Bibi Andriansyah? Ya, seperti yang saya sampaikan jauh-jauh hari dulu ya, sudah saya sebutkan sama kawan. Bagi saya atau bagi keluarga saya, karena hal ini sudah terjadi, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kami kan gitu ya. Dan pun juga anak kami sudah tidak bakal balik lagi ya. Melihat latar belakang dulu hubungannya baik antara si almarhum dengan si Jordi, maka kami berkesimpulan apa yang disampaikan, yang akan disampaikan oleh Siska, ya sampaikan. Kami tidak ada intervensi, karena bagi kami apa yang menjadi pikiran itu sudah sudah terjawab. Artinya di dalam membawa mobil itu ada satu kelalaian, dan ternyata memang ada satu kelalaian, dan itu sudah terungkap kelalaian itu bahkan sampai megang megang HP kan gitu ya. Nah, bagi kami dengan adanya kenyataan itu ya sudah, berarti memang sudah ada kelalaian. Nah, untuk itu semuanya saya serahkan kepada hukum. Kami tidak ingin memberi masukan atau apa segala macam, dan juga kami tidak punya kemampuan untuk itu. Jadi kalau seperti apa kejadiannya ya kami ngomong sama Siska aja, udah sampaikan aja, tidak ada masalah. Nah, itu. Seperti yang saya bicarakan dulu bahwa kami tidak mengikuti. Kami tidak mengikuti karena bagi kami ya sudah, hukum kan ada, hukumnya yang akan menentukan berapa nanti dia yang akan kena hukuman, apa pantasnya, ya hukumlah yang akan bicara. Karena kalau kita berdalih di situ atau saya bicara masalah yang meringankan itu misalnya mengatakan bahwa dia ada ngomong begini, ya itu kan bukan sebelum kejadian, kan jauh sebelum kejadian ya. Itu misalnya. Jadi saya nggak mencari pembelaan, nggak mencari apa, sudah. Permasalahannya juga tidak akan bisa dibalikkan lagi. Nah, makanya justru karena itulah latar belakang daripada hubungan mereka dulu baik dengan almarhum Febri maupun dengan Panes, bahkan dengan anak saya pun yang lain pun juga hubungannya baik. Makanya untuk itu saya serahkan kepada Siska sebagai saksi, ya ngomong aja. Ada yang perlu kita, semua sudah terjadi. Saya juga nggak ingin nggak ingin menekan banget, artinya harus dihukum lama enggak. Kalau seandainya Tentu tidak mungkin. Karena kalau risiko daripada kelalaiannya kan ada, itu tidak mungkin. ada harapan. Nanti kita lihatlah ke sana, tapi belum. Saya nggak ingat. Ini kelalaian dia ini sudah mengakibatkan fatal. Dan saya nggak ingin menekan, sudahlah. Janganlah usul. Trauma mungkin awal-awal kemarin ya. Sekarang sih selesai udah enggak. Mudah-mudahan. Tapi masih ya kalau masalah Siskanya itu saya jawab juga masalah trauma saya rasa enggak. Tapi namun demikian kan tidak ada pernyataan diperiksa kan enggak ada ya. Saya hanya bicara biasa-biasa aja sama rumah. Terus apa lagi yang mau tanya? masih sakitnya gitu, masih berasa atau enggak? Paling jarinya aja sakit. Giginya sudah ditukar sama gigi palsu yang copot. When you're next to me.
Selain soal persidangan kasus kelalaian berkendara, Haji Faisal juga menanggapi rumor yang beredar tentang anak bontotnya yang ingin menikah di tahun depan dengan Tariq Halilintar. Kedekatan Fuji dan Tariq Halilintar semakin tersorot usai kekasih dari Fuji tersebut datang berkunjung dan meminta restu kepada Haji Faisal. Ya, saya baru dengar juga nih. Enggak lah ya, tentu kan saya udah bilang kemarin kalau sedapatnya ya setahun 2 tahun kan itu 2 tahunnya lah. Tapi kalau ada lagi statement begitu saya rasa enggak. Tapi namun demikian saya tidak bisa mendahului sesuatu karena ya itu tadi Tuhan juga punya kekuasaan yang lebih. Usaha saya ya paling enggaknya berkarirlah 2 tahun, kalau bisa lebih itu aja. Ya, karir untuk sekarang kan karir, entah nanti kuliahnya akan disambung lagi. Dan saya juga perkembangannya semakin lagi ya beginilah. Saya juga tentu ini situasi sudah sudah tidak bisa saya ngambil keputusan sendiri, harus bermusyawarah dengan anak-anak. Kalau dulu-dulu kan saya keputusan saya mungkin anak-anak harus menjalankan. Kalau sekarang kan dia akan berbicara dan netizen akan beri masukan. Jadi tentu pertimbangan-pertimbangan yang baik, masukan yang baik dari masyarakat pasti anak saya mempertimbangkan. Walaupun saya papanya selama ini apa kata papanya diikutin. Sekarang dia sudah punya masyarakat juga. Jadi banyak sedikitnya tentu masukan-masukan dari masyarakat tentu dia akan sampaikan ke saya. Jadi saya harus bermusyawarah juga. Kita belum pikir ke situ sih. Sekarang baru sebatas hubungan yang normal itu aja. Belum marah ke situ. Nah, Puji sendiri tadi kan jawaban saya itu. Jadi yang jelas 1 semester. Untuk berikutnya makanya kita lihat perkembangan. Tentu saya harus musyawarah. Saya ulang lagi tidak seperti kemarin. Kalau kemarin sebelum ini jadi jadi public figure, itu keputusan ya apa kata saya dia akan jalankan. Tapi sekarang tentu saya udah lain ya, artinya masukan dari masyarakat tentu harus jadi pertimbangan juga bagi saya. Tentu dia juga akan mempertimbangkan. Karena tak bisa ya udah jadi public figure gimana ya. ngobrol-ngobrol apa aja sih mungkin Pak Haji yang biasanya kalau ketemu sama Tariq? Ya kalau ngomong di rumah sih ya ngobrolnya paling ya ngobrol-ngobrol apa ya ngobrol biasa aja. Paling saya tanya udah makan belum, kalau belum makan paling gitu. Jalan juga udah Ya kebetulan dia udah dekat, kayaknya mungkin kan pernah beberapa kali dibawa Puji, mungkin dibawanya ke tempat story kali sehingga si Gala ini udah dekat dengan story. Jadi kalau dia ke rumah dia udah kenal. Udah